Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ulamin, segala puji bagi Allah telah memberikan kita nikmat dan kesempatan sehingga kita semua masih dapat bertemu di pertemuan kedua kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun itu. Kemudian kedua kalinya selawat serta salam semoga terus kita sanjungkan pada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita akan membahas tentang sebagaimana yang sudah kita sepakati kemarin berkaitan dengan prinsip manajemen risiko. Jangan lupa untuk mencari materi sebelum pertemuan, jadi agar terjalin komunikasi yang baik pada saat diskusi. Oke, izin untuk share screen dulu. Nah, oke, dibesarkan dulu. Nah, sebenarnya sebelum masuk kepada pengertian, manajemen risiko, alangkah baiknya kita berbicara tentang sejarah dulu. Kenapa sih manajemen risiko itu ada? Nah, kalau misalnya adik-adik sekalian membaca terkait sejarah manajemen risiko, pada mulanya manajemen risiko ini ada sudah dari zaman Eropa klasik, di mana sistem pemerintahan masih dominan berbentuk kerajaan. Nah, kalau masa-masa kerajaan tersebut, setiap untuk transaksi jual beli mereka kan masih menggunakan kapal kalau zaman dulu itu. Transportasi darat itu sangat sedikit sekali. Setiap hubungan di antara dua negara atau lain sebagainya macamnya itu dilakukan melalui jalur perairan. Salah satunya ini perdagangan kayak gini. Kemudian sebuah forum pengambilan resiko, itu namanya itu The Viking, yaitu perjalanan kapal-kapal besar berlayar dari Skandinavia menuju Inggris dan beberapa negara lain untuk mencari tanah baru untuk dirampas. Nah ini, sebelum adanya perdagangan sebenarnya awalnya itu ada namanya forum The Viking, pengambilan risiko. Jadi setiap negara yang ingin mensurvei negara yang lain kan pasti kan erat kaitannya dengan risiko. Risiko itu apa sih Pak? Risiko itu ya kalau Bapak menilai adalah itu bukan kerugian, bukan. Kalau kita berbicara masalah risiko itu belum tentu kerugian atau kebangkrutan dan sebagainya macam, tapi itu peluang, potensi terjadinya kerugian, itulah risiko sebenarnya. Potensi, baru berpotensi. Nah, kenapa Pak kalau perjalanan kapal-kapal besar berlayar ini ke negara-negara lain itu penuh risiko Pak? Ya iyalah. Kalau kita misalnya berbicara masalah transportasi perjalanan, erat kaitannya pertama kalau di lautan lepas itu erat kaitannya dengan bajak laut. Bajak laut, kemudian tuh dia bisa merampas kapal tersebut, kemudian juga adanya yang tidak kita inginkan seperti misalnya cuaca buruk, kemudian juga ombak yang tinggi dan lain sebagainya macam. Nah, itulah asal muasal kenapa perlunya adanya itu pengambilan risiko ini sendiri. Itu salah satu. Kemudian dari fenomena ini yang dia itu kalau berlayar nggak tahu risikonya apa, makanya dibentuklah konsep risk return of trade-off. Nah ini jadi setiap risiko tuh pasti ada imbal hasil. Ya kan, misalnya ya kalau kita tahu benar-benar ada peluang di luar sana kan, ada peluang yang besar, otomatis juga ada risiko yang besar. Kalau kita berbicara masalah investasi, high risk high return, low risk low return. Semakin tinggi keuntungan yang ingin kita dapat, semakin tinggi juga risiko yang harus kita hadapi. Kalau risiko itu tidak bisa di-manage dengan baik, ya sudah, otomatis imbal hasilnya itu tidak akan bisa maksimal didapatkan. Itu terkait dari sini. Kalau sudah berbicara masalah pelayaran kapal-kapal, barulah muncul yang namanya itu, kita close-kan dulu, ada slide satu lagi. Nah, ada slide satu lagi terkait ini. Nah, ini sejarah tadi.
Pertama konsep bottom ray, era first edge, second edge, sama third edge. Nah, kalau first edge ini sudah mulai terjadi ada namanya itu asuransi di dalamnya. Jadi resiko tersebut bisa diatasi dengan cara asuransi. Itu sudah dari zaman dahulu sebenarnya asuransi. Ya kan? Asuransi apa sih, Pak? Jadi ada perusahaan yang meminjamkan kargonya pada kapal. Jadi setiap ada kapal, ada apa-apa terkait kargo tersebut, kapalnya itu sudah menjadi agunan dari perusahaan tersebut. Nah, jadi sudah aman lah dia dari situ. Mulai lanjut ke mulai second edge sama third edge ini sudah mulai ke bisnis ya, asuransi ke bisnis. Jadi kalau ada apa-apa bisa diasuransikan itu bisnis. Nah, itu sudah era yang terakhir itu third edge, era ketiga. Nah, itulah salah satu sejarah sebenarnya risiko itu sudah ada sebenarnya di zaman dahulu kala. Kayak misalnya para penjajah itu menjajah Indonesia kan karena tahu imbal hasil yang akan mereka dapatkan. Pertama, karena Indonesia ini negara agraris, luas Indonesia. Apa sih yang mau mereka dapatkan? Ya, sumber daya alamnya di Indonesia. Ya kan, pertanian, perkebunan, cengkeh, sebagai macamnya. Itu imbal hasil mereka dapat. Tetapi risikonya apa? Risikonya pasti mereka tuh jumlah tentara yang didatangkan ke Indonesia pasti akan berkurang. Kenapa? Bisa jadi adanya pertumpahan darah di situ. Bisa jadi warga Indonesia ada yang melawan. Nah, kan bisa jadi juga perebutan di antara penjajah-penjajah yang lain. Ada Jepang, ada Portugis, ada sebagainya macam. Itu karena mereka tahu peluang yang ada di Indonesia. Itulah namanya itu risiko dan imbal hasil. Itu sangat sangat erat sekali kaitannya. Nah, kemudian kita berbicara masalah risiko. Sebenarnya apa sih pengertian risiko? Kalau menurut OJK 2016 ini materi Bapak dapatkan dari buku Salemba 4 yang Bapak bilang kemarin itu terkait manajemen risiko. Nah, ini OJK 2016, risiko adalah potensi kerugian, itu baru potensi. Waktu itu Bapak pernah waktu Bapak kuliah kemarin pada saat S2 ditanya oleh salah satu dosen. Apa risiko tuh? Ada yang jawab, kerugian, Pak. Terus dibilang Bapaknya, belum bisa jadikan kerugian kalau risiko. Jadi apa, Pak? Potensi terjadinya kerugian, itulah namanya risiko. Baru berpotensi. Itu. Baru berpotensi, berarti kan bisa terjadi, bisa tidak. Potensi, masih setengah-setengah. Insya Allah, kata orang. Misal seperti kalau misalnya, Pak, aku ini, Pak, masuk di UIN ini, Pak, ada nggak, Pak, risiko? Banyak risikonya. Pertama, nggak bisa bayar UKT. Kedua, nggak lulus tepat waktu. Ketiga, kalau misalnya nilai jelek, nah, banyak sekali risikonya itu, nggak bisa daftar kerja lah, nggak bisa membahagiakan orang tua lah. Nah, itu beberapa risiko. Terus imbal hasilnya apa, Pak? Kalau aku kuliah di UIN, pertama, kamu kalau misalnya kerja belajar yang bagus, bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus juga nanti. Kalau sudah maksimal kan. Kemudian juga, yaitu orang bilang itu pasti kalian pernah mendengar tiada hasil yang mengkhianati usaha. Itulah erat kaitan dengan risiko dan imbal hasil. Kalau misalnya kalian bekerja keras, otomatis hasil yang akan kalian dapatkan juga akan maksimal. Kalau misalnya kalian, nanti aja lah, bangun kesiangan, ya kan, kemudian juga malas-malasan, ya sudah, malas-malasan juga dia imbal hasil. Nah, ini. Jadi antara risiko sama imbal hasil saling erat kaitan, nggak bisa dipisahkan. Makanya rumus investasi high risk high return. Kalau kita ingin mendapatkan yang paling maksimal, akan tinggi juga risikonya. Ada juga peribahasa mengatakan semakin tinggi pohonnya, semakin kencang juga anginnya. Nah, semakin dalam kita menyelam, semakin deras juga arusnya. Itu memang kayak gitu. Orang misalnya lagi masa-masa kejayaan, di sana juga akan banyak cobaan-cobaan. Itulah namanya high risk high return. Kalau misalnya kita nggak kuat, ya sudah kita langsung merosot.
Itu kira-kira terkait ini. Terus basis risk are uncertainties. Risiko itu sebenarnya tidak ada kepastian risiko. Ya kita kan nggak tahu apakah rugi, apakah kita bisa melewatinya, seperti halnya pandemi pada masa ini kan, itu kan risiko sebenarnya, risiko kita yang harus kita hadapi. Pandemi. Apa sih Pak risikonya? Kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan, malah ada yang bilang itu endemi Jadi ya kayak TBC ya biasa, penyakit biasa malah pandemi COVID ini. Karena ya kita nggak tahu kan, yang kita hadapi ini yang tidak berwujud. Sepertinya risiko juga nggak tahu kita. Ya, tetapi untuk menghadapi ketidakpastian tersebut kan kita juga perlu berusaha. Kita manage risiko tersebut agar kiranya risiko yang kita taksir bisa mengalami kerugian bisa menjadi imbal hasil risiko tersebut. Itulah mengubah tidak pasti menjadi pasti dengan cara memanajemen. Itulah manajemen risiko. Nah kan di sini in adverse variation of probability or in loss. Bisa jadi itu kehilangan itu risiko. Tapi kan tidak pasti ya semuanya. Kemudian Galati, kondisi in which there exists an exposure to adversity. Nah, jadi di sini juga sama, tidak pastian juga, kondisi yang tidak pastian ini Galati. Nah, kemudian juga ini obat the probability and magnitude of loss, the size of underestimable event. Jadi beberapa peristiwa yang benar-benar negatif lah kalau kita misalnya melihatnya itu kemungkinan terjadi. Nah, menurut Rustam 2017, potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu, suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Nah, manajemen risiko itu bisa kita kaitkan dengan semua hal, dengan pribadi kita sendiri, dengan kondisi Indonesia, ini sebagai macam itu bisa kita arahkan kemana saja, dan bisa juga di manajemen itu kalau kita tahu bagaimana sih untuk mengurangi potensi kerugian tersebut. Nah itu kira-kira. Makanya kata orang bilang itu apa ya? Pepatah itu bilang kalau kita tidak mau bekerja keras di masa muda, tahanlah masa kesulitan, nanti di masa yang akan tua kalian nanti akan kesulitan. Kalau masa mudanya itu masih malas-malasan, masa muda perihnya nanti bodohan dan sebagainya macam. Nah, itu mengajak itu bagaimana kita tuh mengantisipasi risiko. Ya kan, itu kira-kira. Nah, kemudian setelah sejarah kemudian pengertian di sini masuk ke prinsip-prinsip manajemen risiko. Yang pertama tuh prinsip risiko tuh ada di mana-mana. Dimanapun kita berada pasti erat kaitannya dengan risiko. Kita diam di rumah saja, itu pasti ada risiko. Risikonya apa, Pak? Kalau kita nggak bergerak, nggak bisa makan. Kalau kita tidur aja, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mandi, bau, dan sebagainya macamnya. Kita, misalnya kita bilang, Pak, kalau misalnya kita keluarin nanti ada apa-apa, Pak, diserempet motor, dan sebagainya macamnya. Kita di dalam juga ya, sama. Kalau sudah kata orang itu, kalau sudah takdirnya kayak gitu, nah itu resiko ada di mana-mana. Tapi perlu kita anulir dengan baik itu semua. Makanya kata orang itu ada 3 hal yang tidak kita bisa prediksi. Pertama jodoh, maut, rezeki. Nah itu ketiga itu yang nggak bisa kita prediksi. Cuman kita bisa berusaha. Nah ini salah satunya resiko. Kemudian risiko adalah ancaman dan peluang. Maka yang kata Bapak tadi, kalau misalnya kita tarik ke dalam rumus SWOT, analisis kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman itu masuk ke sini. Ancaman dan peluang. Kemudian yang ketiga, we are unfaithful about risk and not always rational about the way we assess or deal with risk. Jadi nggak semua orang tuh bisa berdamai dengan risiko. Hanya beberapa orang saja yang mampu menghadapi. Makanya di setiap tipe-tipe orang tuh ada yang dia tuh nggak mau dengan risiko. Ada yang dia tuh netral saja, ada yang dia tuh pengambil risiko. Orang-orang yang sukses sekarang ini mereka tuh adalah orang-orang yang benar-benar bisa mengambil risiko. Itu orang-orang yang sukses sekarang. Oh, orang ini kaya,
Coba lihat bagaimana mereka merintis karir pada waktu itu. Nggak semua orang bisa menerima jerih payah mereka, pengorbanan mereka pada saat mereka merintis. Pada saat mereka sudah sukses, mau mereka, enak ya, enak ya. Nah, itulah masuk ke dalam prinsip ketiga. Kemudian prinsip keempat, tidak semua risiko diciptakan sama. Risiko itu ada levelnya masing-masing. Ya kan? Makanya itu setiap level tersebut nggak bisa kita samakan apa ya strategi-strategi ini. Kita harus bisa mengukur risiko tersebut tinggi atau rendah. Itu yang keempat. Yang kelima, risiko itu bisa diukur. Kata Bapak tadi. Kalau misalnya kita ada masalah, diuraikan dulu masalahnya apa. Kemudian kita ukur masalah mana yang benar-benar yang paling berpotensi terburuk bagi kita, mana yang benar-benar masalah atau risiko yang kita anggap ringan. Nah, itu diklasifikasikan. Setiap level risiko tersebut berbeda-beda cara pengambilan keputusan kita. Itu terkait ini. Semua masalah itu bisa diselesaikan. Orang yang frustasi terkait masalah, ya sudah, dia akan berpotensi mengalami kemunduran, kerugian, dan sebagainya macam. Tapi kalau misalnya kita berdiskusi dengan orang yang benar-benar tepat, konsultasi, otomatis kita akan mendapatkan jalan. Itu kira-kira terkait prinsip manajemen risiko. Kemudian yang keenam, good risk management atau assessment should lead to better decision. Manajemen risiko yang baik itu akan bisa menghasilkan imbal hasil juga yang baik. Ya kan? Kalau kita misalnya sudah mengerti, sudah bisa mengukur risiko-risiko tersebut, sudah ada manajemen risiko yang baik, ya sudah, otomatis kita akan mendapatkan apa yang benar-benar kita capai. Nah, kemudian yang ketujuh, kunci manajemen risiko yang baik adalah berhubungan dengan risiko yang harus dihindari. Risiko yang harus diambil dan risiko yang harus dieksploitasi. Nah, ini kunci manajemen risiko ini. Setelah kita ukur, maka kita akan mengetahui risiko mana yang benar-benar yang nggak boleh kita ambil, yang mana yang harus diambil, mana yang harus dikembangkan eksploitasi ini. Karena sejatinya dalam risiko tersebut ada imbal hasil yang lumayan sebenarnya di sana. Kalau misalnya perusahaan dia mau ekspansi bisnis misalnya, kalau dia nggak mengambil risiko, nggak riset juga sebelumnya, ya sudah, otomatis dia nggak akan berkembang. Orang yang terus stay di titik nyamannya, otomatis dia tuh nggak bisa berkembang. Makanya kata orang tuh, jangan terlalu berpuas diri di kondisi nyaman kalian. Kembangkan potensi kalian. Nah, potensi itu bisa menjadi prestasi di dalam diri kalian. Ini masuk ke dalam prinsip manajemen risiko. Kemudian yang ketujuh, the pay of to better risk management is higher value. Nah, ini kalau misalnya kita membayar manajemen risiko tersebut dengan baik, otomatis kita akan bisa mendapatkan nilai yang tinggi juga. Nah, makanya kata Bapak tadi, tiada hasil yang mengkhianati usaha. Itu salah satu. Kemudian yang ke-9, risk management is part of everyone's job. Jadi manajemen risiko itu merupakan bagian-bagian tertentu di dalam satu kesatuan pekerjaan itu manajemen risiko. Jadi semua tindak tanduk kita ini pasti ada manajemen risikonya. Secara tidak langsung. Setiap ada masalah, kemudian kita menyikapi masalah tersebut, kita selesaikan masalah tersebut, itu salah satu manajemen risiko sebenarnya. Terkait masalah pribadi kalian, jangan sampai tahu dulu orang tua, kalian dulu menyelesaikan, itu salah satu manajemen risiko yang harus kalian hadapi. Itu kira-kira menjadi kita lebih dewasa masalah-masalah tersebut. Kemudian yang ke-10, terkait successful risk taking organization do not get there by accident. Jadi risiko yang berhasil tersebut kemudian pengambilan organisasi tidak akan terjadi secara accident. Apa? Secara tiba-tiba, nggak ada. Nggak ada risiko yang berhasil itu secara tiba-tiba tuh nggak ada. Pengorganisasi risiko itu. Karena setiap risiko yang berhasil itu pasti direncanakan dengan baik. Ya kan? Ini prinsip yang ke-10. Itulah namanya tuh prinsip-prinsip manajemen risiko yang harus dipegang. Nah, kemudian ini hubungan risiko dan imbal hasil. Jadi risiko ini potensi kerugian, imbal hasil ini potensi keuntungan kalau imbal hasil. Potensi keuntungan imbal hasil. Return itu hasilnya kan artinya kan imbal hasil return.
Nah, kalau imbal hasil di sini semakin tinggi risiko, semakin tinggi pula imbal hasil. High risk, high return. Itu bahasa Inggrisnya. Dia berbanding lurus emang. Kemudian pandangan lama, semakin tinggi risiko, semakin tinggi imbal hasil yang dapat, ini pandangan lama. Dan itu masih berlaku di zaman sekarang. Kemudian di sini risk adjusted return. Bila satu pengambil risiko secukupnya. Nah, di sini beberapa kurva yang menggambarkan bahwasanya karakter-karakter si pengambil risiko. Kalau cukupnya sudah, cukup juga imbal hasilnya. Pengambil risiko opsional sudah. Kalau dia opsional di sini, kalau dia opsional berarti dia apa ya kata orang tuh normal dia akan mendapat sudah paling titik yang paling tinggi di sini. Opsional, optimal kan, optimal, pengambil risiko optimal yang bagus. Dan yang ketiga, pengambil risiko yang berlebihan dia akan turun juga nanti imbal hasilnya. Terlalu berlebihan, makanya itu harus diukur setiap risiko tersebut. Kita selesaikan dulu zoom-nya ini ya. Jadi dapat satu materi. Nah, di sini risiko dan ketidakpastian. Risiko kuantitatif menggunakan ukuran empiris, ketidakpastian subjek yang tidak kuantitatif. Nah, di sini ada beberapa tabel yang menjelaskan bagaimana risiko dan ketidakpastian itu berada di sini, head to head-nya. Kemudian juga klasifikasi risiko. OJK mengatakan klasifikasi risiko untuk bank umum, ini untuk bank. Ada berbagai macam risiko. Ini kalau misalnya adik-adik belajar tentang manajemen risiko perbankan, ini masuknya risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, pasar, risiko strategis, risiko likuiditas, risiko hukum, dan risiko reputasi. Itu beberapa klasifikasi risiko berdasarkan objeknya masing-masing. Kemudian Johan Putro, klasifikasi risiko terdiri atas 3 klasifikasi, yaitu risiko keuangan, operasional, strategis, dan risiko eksternalitas. Nah, ini beberapa klasifikasi lain. Kemudian LAM 2007 menyatakan risiko itu sebetulnya ada 5 jenis. Pertama risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko bisnis, dan risiko organisasional. Ini beberapa risiko yang dihadapi oleh perusahaan pada umumnya. Kemudian menurut Rustam juga, risiko yang harus dikelola untuk setiap usaha di Indonesia ada 9 malah. Risiko bisnis, risiko strategis, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi yang harus dikelola oleh seluruh badan usaha. Reputasi itu kayak nama baik, reputasi. Kayak kalian lah misalnya. Oh, Nafisatul Aulia ini terkenal sebagai apa sih? Nah, itulah namanya reputasi. Harus bisa menjaga nama baik masing-masing. Perusahaan juga sama. Perusahaan misalnya seperti kayak Pizza Hut. Pizza Hut itu kalau kalian tahu, dia tuh kan reputasinya itu tinggi. Enggak semua orang yang bisa mengkonsumsi Pizza Hut. Hanya orang-orang tertentu menengah ke atas kan, paling enggak kan, karena menunya itu lumayan mahal. Tiba-tiba dia pada masa pandemi saat ini, dia malah turun ke jalan. Jual 100.000 dapat berapa potong. Nah, itu salah satu reputasi, malah ada turun nama baik dari itu. Cuman yang hanya dengan cara itu dia bisa menepis bangkrutan. Dia bisa mengambil market pasar yang menengah ke bawah. Nah, itulah beberapa strategi untuk menghadapi berbagai macam fenomena risiko. Kemudian, sedangkan khusus untuk perusahaan keuangan, kayak jasa-jasa keuangan dan sebagainya macam itu, seperti perbankan, leasing, dan pegadaian, harus mengelola pula 3 risiko lainnya, yaitu risiko likuiditas terkait kas, uang kas yang biasa dipakai sehari-hari, liquid, pencairan. Kemudian risiko pasar, apa yang harus terkait pesaing kalau risiko pasar ini. Kemudian ketiga risiko kredit, bagaimana mereka tuh kalau misalnya melakukan pinjaman, meminjamkan uangnya kepada orang lain. Apa Pak risikonya? Gagal bayar, itulah risiko kredit. Kalau banyak orang gagal bayar, otomatis dia tuh nggak bisa mutarkan uangnya lagi dong. Nggak ada lagi dana likuiditasnya. Itu berbagai macam risiko yang dihadapi. Itu kira-kira ya. Nah, habis. Nah, jadi ini untuk Zoom yang pertama ini kayak gini. Nanti kita sambung lagi untuk sesi tanya jawab. Dan ini Bapak bisa akhiri nanti recordnya. Nanti tolong join di link yang sama ya adik-adik sekalian. Bapak nggak akan memberitahu di WA group. Jadi langsung join. Habis ini keluar langsung join. Baik, kita akhiri Zoom pertama ini. Kita akan lanjut lagi di Zoom yang kedua. Terima kasih atas partisipasi. Di Zoom yang kedua kita akan adakan diskusi.
begitupun sebaliknya di apa pertemuan selanjutnya sama kayak gini, karena kita ini belum berbayar Zoom-nya, jadi ada 2 sesi. Baik, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.